Shalom Bapak Ibu dan adik-adik serta saudari sekalian. Kita bersama-sama akan beribadah keluarga dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali kami bersekutu dalam ibadah keluarga dan kami bersuka cita karena kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membacanya dan kami mau merenungkannya. Tuntunlah kami Tuhan supaya kami memahaminya dan kami mampu untuk melakukannya dalam segenap pergumulan dan juga perjuangan kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami semua bersedia mendengarkan kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang ingin mengalami penderitaan. Kita semua ingin bahagia. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa menolak bahwa hidup ini pasti akan pernah mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupan. Nah, ada berbagai penyebab mengapa orang mengalami penderitaan. Katakanlah ada penderitaan yang sebabnya dari alam yang tidak bisa kita cegah. Kita tidak bisa mengontrol kuasa alam dan penderitaan bisa kita alami. Misalnya meletusnya gunung atau pengalaman-pengalaman misalnya seperti banjir yang sifatnya luar biasa. Nah, itu kadang-kadang kita tidak bisa mencegah hal itu. Tanah longsor dan seterusnya. Saudara-saudara, ada juga yang kedua, penderitaan yang kita alami adalah akibat perbuatan orang lain. Kita sih sebenarnya nggak pengen, kita nggak ingin mengalami hal-hal yang menderita, tetapi perbuatan orang lain yang jahat kepada kita, yang membenci kita, yang memfitnah kita, atau yang mencelakai kita, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, itu menjadi salah satu contoh atau penyebab mengapa orang mengalami yang namanya penderitaan. Ada juga penderitaan yang terjadi karena keinginan sendiri. Ya, oleh karena kita punya keinginan tidak dikendalikan, maka kemudian kita jadi menderita. Terlalu menginginkan sesuatu dan kita nggak kesampaian, atau kita menginginkan sesuatu yang salah dan akibatnya itu mendatangkan penderitaan bagi kita. Atau mungkin kita tidak mengendalikan diri dalam hal misalnya ngebut-ngebutan, ya itu berarti penderitaan. Kemudian kalau mengalami kecelakaan itu berarti penderitaannya terjadi karena kesalahan kita sendiri. Jadi ada yang tidak dapat dikendalikan dari alam, ada juga yang wabah seperti pandemi begitu ya. Lalu juga ada penderitaan yang karena ulah orang lain, ada penderitaan yang karena keinginan atau kesalahan diri sendiri. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya, dua hal yang terakhir saya sebutkan, yaitu penderitaan karena perbuatan orang lain, penderitaan karena diri sendiri, itu yang dibahas dalam bacaan kita pada hari ini. Jadi, jemaat-jemaat yang menjadi tujuan dari surat Petrus ini adalah jemaat-jemaat yang merupakan para petobat-petobat baru. Sebelumnya mereka bukanlah orang Kristen,
dan mereka kemudian memiliki pola kehidupan keagamaan yang lama dan juga moralitas yang sangat rendah pada saat itu. Yaitu mereka melakukan seperti yang dikatakan ayat 3 dalam bacaan kita, bahwa mereka mempergunakan banyak waktu kehidupan mereka untuk hal-hal kedagingan. Misalnya mabuk-mabukan, pesta pora, perjamuan minum sampai mabuk, lalu kemudian juga ada penyembahan berhala. Nah, pergaulan mereka dengan di tengah-tengah masyarakat adalah pergaulan yang sangat buruk. Dan saudara-saudara, itulah kehidupan mereka di masa yang lalu. Tetapi kemudian, apa yang terjadi? Mereka kemudian mendengarkan pemberitaan dari para rasul yang menyebar ke berbagai penjuru dunia, memberitakan tentang Yesus Kristus, karya penyelamatan dan pengampunannya. Lalu kemudian mereka menjadi percaya dan menjadi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, konsekuensi dari menjadi seorang Kristen adalah mengikuti kehendak Kristus, mengikuti kehendak Allah. Karena itu kemudian mereka meninggalkan pola hidup yang lama. Mereka meninggalkan keinginan daging. Mereka meninggalkan semua dosa-dosa di masa lalu. Dan kemudian mereka memilih mengikuti keinginan roh. Kasih, sukacita, tidak mabuk-mabukan, hidup dalam kebenaran, hidup mengendalikan diri, dan seterusnya. Itulah hidup baru mereka. Mereka hidup dalam new normal yang baru bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pertobatan itu memerlukan perubahan hidup, ya. Pertobatan, kalau kita mau menyatakan diri saya seorang pengikut Kristus, maka ciri-ciri kehidupan kita haruslah mencerminkan kehidupan manusia baru. Kehidupan manusia baru itu adalah perubahan-perubahan hidup menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berubah menjadi lebih baik biasanya tidak mudah. Karena apa? Karena sudah ada kebiasaan-kebiasaan, sudah terlalu terbiasa melakukan berbagai dosa. Jadi tidak mudah karena harus mengubah sesuatu yang dari dalam diri kita yang sudah merupakan zona nyaman kita. Ketika kita berubah mau menjadi seperti yang dikehendaki oleh Kristus, batin kita tersiksa. Fisik kita karena kita mengendalikan diri pun jadi tersiksa. Itulah yang namanya pengendalian diri. Tetapi saudara-saudara, pengendalian diri itu jauh lebih baik daripada hidup tidak mengendalikan diri. Orang-orang yang tidak mengendalikan diri akan mengalami penderitaan yang lebih jauh dan lebih fatal. Saya kasih contoh. Misalnya, apabila kita membiarkan diri terjerat dalam pergaulan yang buruk, pergaulan bebas misalnya begitu, mungkin kelihatannya saat bergaul begitu, pergaulan bebas sesuka hati, kelihatannya oke-oke saja, nikmat-nikmat saja, enjoy-enjoy saja. Tapi lihat dampak buruknya ke depan. Banyak kali orang karena dosa-dosa itu kemudian ada yang kemudian, mohon maaf, hamil di luar nikah karena pergaulan tidak baik. Lalu kemudian ada yang terjerumus ke dalam narkoba, lalu kemudian jatuh ataupun mengalami konsekuensi sakit HIV AIDS dan seterusnya. Lihat, kalau orang tidak mengendalikan diri, yang awalnya dikira kebahagiaan, lama-kelamaan akan menjadi penderitaan bagi dia. Orang yang lain misalnya, ada orang yang membiarkan dirinya bermesra-mesraan lewat media sosial atau lewat handphonenya dengan perempuan atau pria lain begitu ya, di luar pasangan yang sah, dia biarkan dirinya menikmati perselingkuhan itu. Lalu apa dampaknya? Hancur rumah tangganya. Tidak mengendalikan diri mengakibatkan kehancuran yang lebih fatal. Orang-orang yang mabuk-mabukan, dampaknya apa? Kerusakan pada relasinya karena dia menjadi sulit untuk mengendalikan emosi dan juga bahkan penyakit. Entah itu penyakit pada bagian dalam tubuh yang dirusak oleh karena minuman-minuman keras. Jadi lebih baik mengendalikan diri sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Memang sakit karena kita harus menahan diri, tetapi dampaknya akan jauh lebih bahagia. Rumah tangga kita lebih langgeng, hidup kita lebih sehat, karir kita menanjak, jiwa kita pun damai. Itu kalau kita mengendalikan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatannya jemaat yang tadinya dari kepercayaan lain dan moralnya tidak baik itu masuk ke agama Kristen, lalu kemudian menghidupi jalan Kristus. Pertobatan itu ternyata tidak disukai oleh teman-temannya. Teman-temannya heran, masyarakatnya heran. Loh, kok mereka sekarang tidak mabuk-mabukan lagi? Loh, kok mereka sekarang nggak mau lagi diajak melakukan hal yang nakal? Kok mereka jadi begini, kok jadi begitu? Akibatnya lingkungannya, teman-teman nakal di masa lalu mereka itu menjadi heran melihat tingkah laku orang-orang yang masuk Kristen ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Akibatnya teman-temannya merasa canggung. Bayangkan saja, biasanya duduk sejak satu meja makan, semuanya mabuk-mabukan. Tapi yang orang Kristen ikut makan tapi tidak mau mabuk-mabukan. Kan orang lain jadi merasa kayaknya kita salah deh gitu ya. Jadi mereka terganggu sebenarnya batinnya karena kehidupan orang Kristen yang lebih baik. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukannya saudara-saudaranya atau masyarakat itu ikut bertobat, malah mereka membenci orang Kristen, malah mereka kemudian melakukan yang lebih jahat lagi, yaitu melakukan penganiayaan secara fisik kepada jemaat-jemaat Kristen. Akibatnya saudara-saudara, orang-orang Kristen pada masa itu hidupnya menjadi sangat sulit. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan. Dan hal ini berlangsung terus-menerus. Mereka tidak bisa memperjuangkan hak mereka. Zaman itu belum ada perjuangan hak asasi manusia. Sehingga kalau mereka diperlakukan secara tidak baik, tidak menyenangkan, mereka nggak bisa menuntut. Mereka minoritas. Nah saudara-saudara, mereka sangat menderita dan mulai tekanan-tekanan iman itu membuat mereka ingin kemudian meninggalkan iman Kristen. Merasa agama Kristen kayaknya tidak terlalu berharga untuk dipertahankan kalau saya jadi menderita seperti ini. Nah karena iman mereka sudah mulai jatuh, mereka sudah mulai ingin meninggalkan keyakinan mereka kepada Yesus. Lalu penulis Petrus menuliskan suratnya untuk menguatkan iman mereka bahwa iman Kristen itu berharga. Penulis Petrus juga menyampaikan bahwa ada salib yang memang harus ditempuh oleh orang-orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Apabila kita menderita penganiayaan atau difitnah padahal kita baik, padahal kita berlaku benar, maka kemudian penulis Petrus mengatakan bahwa berbahagialah, tetaplah berjuang meskipun kamu mengalami penderitaan. Meskipun kamu berbuat baik tapi kamu mengalami penderitaan seperti itu. Engkau harus bertahan seperti Tuhan Yesus yang juga sudah bertahan sekalipun dia difitnah, sekalipun dia disiksa. Jadi saudara-saudara, penulis Petrus menyemangati jemaat dan juga kita semua. Apabila kita karena perbuatan baik kita, malah kita dibenci, malah kita tidak disukai, maka firman Tuhan berkata, bertahanlah. Kristus telah lebih dulu mengalami itu dan kamu harus berjuang bersama-sama dengan Kristus. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian penulis Petrus juga menjelaskan, teman-teman yang nakal itu, mereka itu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di hadapan Allah Sang Hakim Agung. Jadi saudara-saudara, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka diperhitungkan oleh Tuhan dan mereka akan menerima hukumannya pada waktu Tuhan. Saudara-saudara, itulah resiko kalau kita membiarkan diri melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, bagian dari orang percaya, bagian dari kita, bagian dari keluarga kita adalah tetap setia berbuat baik sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Tetap setia mempertahankan iman kita dengan cara-cara yang sopan dan santun. Itu bagian kita. Perjuangkan perbuatan baik sehingga kelak di hadapan Allah Sang Hakim yang agung, maka Tuhan akan memaparkan kepada kita perbuatan baik kita. Kita tidak akan ditolak seperti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menjadi penguatan bagi kita semua. Di dalam penderitaan kita, akibat upaya-upaya kita mempertahankan kebenaran, tetaplah bertahan saudara-saudara. Ada sebuah cerita tentang seorang raja yang menaruh sebuah batu besar, batu yang berat, tepat persis di tengah jalan pada zaman dulu. Nah saudara-saudara, kemudian sang raja ini bersembunyi untuk melihat dan juga untuk menunggu siapa kira-kira rakyat yang ketika melewati jalan itu dan melewati ada batu itu, siapa sih rakyatnya yang bersedia untuk menggulingkan batu itu. Nah saudara-saudara, banyak orang yang lewat di situ, begitu melihat ada batu besar di tengah jalan, apa yang mereka lakukan? Kebanyakan mereka menyalahkan pemimpin, menyalahkan pemerintah. Ini pemerintah kerjanya nggak becus, ini petugas jalan ini nggak becus. Semuanya melewati tantangan itu, batu itu, tetapi hanya dengan mengutuki. Ini memang nggak becus ini semuanya, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang mau melakukan sesuatu. Tetapi suatu kali saudara-saudara, ada seorang yang petani miskin. Dia melewati jalan itu dan dia melihat batu itu menghalang jalan banyak orang. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak banyak bicara. Yang dia lakukan adalah dia turun dari
kendaraannya, lalu kemudian dia cungkil batu itu, lalu dia gulingkan batu itu ke pinggir jalan supaya orang lain bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Di bawah batu itu ternyata ada sebuah tas, isinya begitu banyak emas, dan ada kertas yang tulisannya seperti ini. Emas ini adalah hadiah dari raja bagi siapa saja yang memindahkan batu itu. Apa makna dari cerita ini saudara-saudara? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini mengingatkan kita bahwa pergumulan-pergumulan berat, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita itu adalah bagian juga dari ujian. Dan barang siapa yang terus teguh berjuang, di balik ujian itu ada emas. Bukan emas beneran, tetapi emas yang kita boleh katakan berkat rohani. Barang siapa yang bertahan menghadapi ujian-ujian kehidupannya, barang siapa yang teguh berjuang, dia tidak mengeluh tetapi dia berjuang untuk melakukan yang terbaik, maka kemudian di balik ujian-ujian kehidupannya, dia akan mendapatkan hadiah berkat rohani daripada Tuhan. Allah menguji kita dalam tantangan-tantangan kehidupan kita. Mari kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan, dan mari kita berjuang dengan teguh menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami semua bahwa ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan, ada tantangan-tantangan yang kami alami karena pergumulan kami mengendalikan diri. Tidak mudah untuk menjadi orang baik, tidak mudah untuk menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kami berjuang Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Sebab pengendalian diri akan membawa kami kepada kebahagiaan demi kebahagiaan. Kami juga Tuhan belajar bahwa ternyata kadangkala ketika kami berbuat baik ada orang yang tidak suka. Ketika kami berjalan di jalan Tuhan Yesus, ada orang yang membenci kami, bahkan juga melakukan hal-hal yang jahat kepada kami. Tuhan mengajarkan kepada kami melalui firman Tuhan hari ini agar kami teguh berjuang, agar kami tetap mempertahankan iman kami dengan sopan, dengan santun, dan dengan damai. Tuhan menuntun kami Bapa untuk tetap berjuang di dalam iman kami. Tuhan tuntun kami Bapa untuk tetap tabah bertahan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Karena kami percaya Tuhan di balik pergumulan, di balik ujian batu besar dalam kehidupan kami, Tuhan menyediakan hadiah yang istimewa dalam hidup kami. Berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan untuk menguatkan, memberi sukacita, dan mendamaikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukanlah rumah tangga kami menghadapi berbagai ujian-ujian, menghadapi berbagai tantangan-tantangan penderitaan yang mungkin harus kami perjuangkan, harus kami hadapi bersama-sama. Ya Allah yang baik, biarlah juga Tuhan memberkati kami semua bersama dengan keluarga kami dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan gereja kami agar terus bertumbuh dan terus melayani Tuhan bersama-sama di dalam persekutuan yang ada. Dan juga Tuhan memberkati kiranya karya gereja kami di tengah-tengah kehidupan umatnya dan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kami terus berdoa untuk masa-masa pandemi ini. Terus berdoa biarlah kiranya Tuhan mujizat-Mu nyata atas dunia, sehingga vaksin yang akan ditemukan menjadi penyembuh bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kami bersekutu bersama dengan keluarga. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.